Saya dikatakan Presiden boneka karena dikendalikan oleh Presiden Jokowi. Saya katakan itu tidak benar. Itulah pemirsa kira-kira potongan apa yang dijelaskan oleh Presiden Prabowo Subianto pada saat memberikan pidato di sidang Kabinet Paripurna pada Senin lalu. Lalu kira-kira apa makna di balik penyampaian dari Presiden Prabowo Subianto tersebut? Apakah ini wujud dirinya cukup gerah? Selalu dikait-kaitkan dengan Presiden Joko Widodo, padahal dirinya menegaskan diri bahwa konsultasi itu dilakukan tidak hanya ke Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, tapi juga Presiden ke-6 dan juga ke-5. Malam ini kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Mas Hariko Wibowo Satria, tenaga ahli utama dari Kantor Komunikasi Kepresidenan. Mas Hariko, apa kabar? Baik, sehat ya Mas Hariko ya? Makasih. Terima kasih sudah hadir dan juga bergabung bersama kita pemirsa dari Jokowi Mania, ada Mas Andi Aswan. Mas Andi, apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat Malam, ya? Ken. Terima Sehat, kasih sudah hadir. Dan juga ada hadir bersama kita Prof. Lili Romli, pengamat politik dari Universitas Nasional. Prof. Lili, apa kabar? Sehat ya, Prof? Alhamdulillah, baik. Baik, terima kasih. Mas Hariko, kenapa kemudian Presiden Prabowo Subianto harus menyampaikan hal ini di tengah sidang Kabinet Paripurna? Konteksnya apa? Maksudnya apa, Mas Hariko? Baik, terima kasih Mbak Ken. Selamat Hari Buruh dulu ya untuk teman-teman buruh. Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk yang kita hormati Ibu dan Bapak para guru. Jadi sudah sama-sama kita ketahui Presiden kita Bapak Prabowo Subianto bukan boneka dari siapapun. Jadi prinsip perjuangan dari Presiden Prabowo adalah menghormati seluruh presiden sebelumnya, kemudian melanjutkan hal-hal yang baik dari Presiden Soekarno hingga Presiden Jokowi. Jadi kalau mantan lurah itu kan banyak. Mantan kepala daerah banyak. Tapi kalau mantan presiden yang hidup hari ini dari 285 juta penduduk Indonesia hanya 3 orang. Oleh karena itu ini kan seperti kalau orang mau mengemudi pesawat itu tentu dia belajar dulu sama siapa yang pernah mengemudi pesawat terbang. Nah kan, tetapi siapa yang berada di dalam pesawat, bagaimana aturan dalam pesawat, itulah hak prerogatif dari Presiden kita Bapak Prabowo Subianto. Tapi pesawatnya kemana? Pesawatnya sama. Jadi pesawat ini sama-sama menuju Indonesia Emas tahun 2045. Nah, apa buktinya kalau Presiden Prabowo itu bukan boneka dari siapapun? Jadi kalau kita perhatikan 28, lebih kurang 28 kebijakan Presiden Prabowo selama 6 bulan ini, itu betul-betul menyentuh hal-hal yang fundamental, Prof. Dan genuine khas Pak Prabowo. Apa yang khas, Mas Hariko? Misalnya sejak tahun 70, Pak Prabowo pernah diberikan makan oleh seorang petani waktu dia berdinas, kemudian dia bertekad Indonesia ini harus swasembada pangan. Maka dalam 6 bulan ini kita sudah mencapai prestasi yang belum pernah kita capai selama 57 tahun. Hari ini cadangan beras pemerintah, Prof, 3,5 juta ton. Ini yang tertinggi sepanjang 57 tahun terakhir. Bahkan semenjak ada Bulog ini, belum pernah kita mencapai prestasi setinggi ini. Dicapai dalam waktu 4 bulan. Kemudian pupuk lebih mudah diakses, kemudian harga gabah sekarang 6.500. Kemudian yang genuine juga, artinya Pak Prabowo tidak bisa diintervensi kalau sudah menyangkut dengan keberpihakannya terhadap masyarakat, janji kampanye dan lain-lain. Misalnya, makan bergizi gratis ya, itu kita mulai bulan Januari loh. 6 Januari 2025, biasanya program pemerintah itu di bulan Maret atau April, sekarang sudah mencapai 3 juta penerima manfaat. Dan ini program ini sudah membantu ya, lebih kurang 7 juta para orang tua dan sudah menambah tenaga kerja baru sekitar 57.000. Berarti Presiden Prabowo menegaskan bahwa dirinya memimpin Indonesia punya inovasi dan kebijakan baru yang sudah berbeda mempersiapkan, dari Presiden sudah mempersiapkan apa-apa saja yang akan dilakukan, termasuk dengan cek kesehatan gratis, sekarang sudah 3 juta orang juga penerima manfaatnya. Kemudian yang sempat menjadi perbincangan terkait dengan efisiensi, itu kan ada dialektika baik dari dalam maupun dari luar. Tapi kan Presiden tidak bisa diintervensi. Saya maunya efisiensi. Perjalanan dinas tidak boleh. Kemudian seminar-seminar tidak boleh. Hasilnya sekarang. Ya ini kemarin ini 2 Mei nih. Presiden baru saja meluncurkan program perbaikan sarana dan prasarana pendidikan. Kita akan memperbaiki 11.000 sekolah. Kemudian tunjangan guru ASN ditransfer langsung, Prof. Ini sudah 600, lebih kurang 600.000 sudah ditransfer.
kemudian guru-guru yang akan S1 maupun D4 itu akan diberikan bantuan sebesar 3 juta rupiah. Oke, itu bukti bahwa Presiden Prabowo Subianto bukan presiden kepala boneka. daerah, banyak hal-hal yang memang menjadi ciri utama Presiden Prabowo dan yang semua kita tahu adalah perhatian beliau terhadap pendidikan dan pembangunan sumber daya manusia. Jadi Presiden sudah melihat 20 tahun lagi, 2045, semua anak-anak Indonesia badannya harus sehat, otaknya harus cerdas, dan yang paling penting yang disampaikan oleh Presiden adalah semua anak-anak ini harus mampu bersaing dengan semua anak-anak dari bangsa manapun. Kita tangkap poinnya, Mas Andi. Tapi dalam pidatonya Presiden Prabowo Subianto seakan-akan merasa selalu dikait-kaitkan dengan Pak Jokowi, Mas Andi. Kalau saya sih tidak merasa seperti itu. jadi Itu kan gambaran orang-orang yang memang ya pembenci-pembencinya Jokowi dan pemerintah sekarang lah. Oke. Nah, itu yang kan tidak hal yang suka nyata, dengan kemesraan gitu. Pak Prabowo ya, dengan Pak tidak suka Jokowi. dengan kemesraan itu. Karena kan kalau kita lihat ya, zaman Pak Jokowi itu infrastruktur dibereskan semua kan. Masuklah ke Pak Prabowo, ini kesinambungan. Melanjutkan, fokus ke SDM. Bagaimana meningkatkan SDM Indonesia ini untuk bersaing dengan dunia luar, kan gitu. Untuk menyambut 2045, ya, dengan program makan bergizi gratis itu. Meningkatkan untuk daya pikir masyarakat Indonesia, pemuda-pemuda Indonesia IQ-nya jadi naik. Yang sekarang 78, ya insya Allah bisa naik lah. Ya levelnya bisa sampai 100 gitu loh. Masa kita malu dong sama Kamboja 90-an. Lucu buat kita hanya 78. Nah itu tidak ada kata-kata yang mengatakan bahwasanya ini adalah boneka, enggak. Kalau itu terus-menerus dikatakan oleh mereka yang di seberang sana, ya memang harus kita counter. Karena apa? Itu bisa jadi kenyataan. Karena ini zamannya post-truth. Ya kan semuanya apa yang ibaratnya yang kebohongan itu terus diteriakan jadi kebenaran akhirnya di masyarakat. Ini zamannya medsos, ini kan zamannya opini terbuka gitu, penggiringan opini. Jadi udah nggak, katakanlah kayak justified truth, ya, sama subject truth yang sekarang. Tapi menurut sepengetahuan Mas Andi, bagaimana sih komunikasi yang terjalin antara Presiden Prabowo dan juga Pak Jokowi? Kalau kata Presiden Prabowo, tidak setiap malam juga Pak Jokowi telepon saya. Ya dong, Pak Jokowi kan mengerti posisi beliau itu adalah rakyat biasa. Kalau beliau diminta untuk Pak Prabowo menelpon beliau meminta advice, ya sebagai rakyat biasa mantan presiden juga memberikan advice. Tapi kapasitasnya sebagai mantan presiden, karena disampaikan oleh Pak Prabowo sudah 10 tahun memimpin. Sebagai mantan presiden, beliau datang untuk meminta, kan bukan hanya dengan Pak Jokowi. Beliau juga dengan Pak SBY, beliau juga dengan Ibu Mega. Beliau percaya, karena saya lihat ya, beliau ini negarawan yang senang belajar. Senang membaca. Ketika orang senang belajar dan senang membaca, selalu ada hal-hal baru dalam pikirannya. Dan hal-hal baru itu adalah untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan. Dia butuh advice untuk itu. Baik. Jadi sifatnya advice, minta konsultasi, pandangan gitu ya. Tidak, bukan kata arahan harus begini, tidak. Advice. Saran berarti ya, Mas Andi ya. Prof Lili, ini gimana? Sepertinya di highlight adalah nama Joko Widodo. Itu memang mengindikasikan kedekatannya paling dekat dengan Presiden ke-7 atau sesuai urutan saja 7, 6, 5 begitu? Prof Lili seperti apa? Iya, saya kira kalau kedekatan antara Prabowo dan Pak Jokowi memang tidak bisa dihindari. Dan itu juga tidak bisa ditolak. Kan memang ada hubungan khusus. Hubungannya apa, Prof? Kan Pak Prabowo sendiri mengucapkan terima kasih atas dukungan sehingga beliau terpilih. Nah, bahwa kemudian memang apakah beliau, Pak Prabowo itu presiden boneka atau bawahan Pak Jokowi, saya yang termasuk ya tidak setuju. Karena memang berbeda sekali gitu antara kebijakan-kebijakan Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Bahkan ada yang diamputasi juga. Ya contoh terakhir lah gitu, mungkin Mbak Ken juga kan, Letjen Kunto, itu kan tiba-tiba dari mutasi kemudian dikembalikan lagi. Kan menunjukkan bahwa memang dia bukan boneka, bisa juga menolak meskipun ada tuduhan-tuduhan. Tetapi kan persepsi publik memang liar. Ya, suka-suka. Nah, oleh karena itu memang saya memahami kenapa Pak Prabowo kemudian memberi respon itu. Karena kalau tidak merespon bisa merugikan Pak Prabowo sendiri. Kan kita ingat persepsi publik terhadap dua presiden. Yang pertama adalah persepsi publik terhadap Pak B.J. Habibie. Bahwa B.J. Habibie itu adalah kepanjangan tangan dari Presiden Soeharto. Padahal kebijakan kan berbeda. Ya, dia berhasil. Tetapi persepsi publik berhasil membangun bahwa
B.J. Habibie adalah kepanjangan dari Pak Soeharto. Sehingga kemudian laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh MPR dan dia tidak dipilih lagi. Yang kedua adalah Pak Jokowi sendiri sebagai bonekanya Ibu Megawati. Nah, cuma bedanya Pak Jokowi kan nggak jawab. Karena memang persepsi publik ternyata tidak percaya. Terakhir survei lembaga survei Indonesia itu sekitar 55% tidak percaya bahwa Pak Jokowi itu sebagai bonekanya Ibu Mega. Tetapi kemudian tindakan-tindakan Pak Jokowi memang menunjukkan memang dia bukan boneka. Bahkan anti klimaknya adalah berpisah dengan PDIP. Nah, oleh karena itu saya kira apalagi kan udah dicalonkan oleh Gerindra, udah ada deklarasi 3 partai politik untuk 2029. Kalau persepsi publik ini masih tetap percaya bahwa Pak Prabowo itu sebagai bonekanya Pak Jokowi atau bawahannya Pak Jokowi, itu tentu akan merugikan. Oleh karena perlu Pak Presiden Prabowo menyampaikan statement tersebut. Memang harus ada difference antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Kalau tidak, ini kan akan dijadikan senjata, amunisi oleh pihak oposisi atau lawan tandingnya nanti. Ini kan tinggal anak. Jangan pilih lagi karena dialah kepanjangan tangan dari presiden sebelumnya. Jadi saya pikir ini menunjukkan, kan saya lihat mimiknya kesal sekali itu kan. Pak Prabowo itu kan kesal, gerah selalu gitu. Diisukan menjadi boneka dari Pak Jokowi. Padahal dia kan tadi digambarkan sebagai sosok orang yang kuat, yang berani, yang strongman, yang berani mengambil keputusan, tiba-tiba ya siapapun bisa marah gitu. Baik. Nah, yang terakhir saya kira bahwa mungkin yang lain. Bahwa saya sih mengapresiasi hubungan baik antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Baik, Prof. Jangan sampai hubungan baik itu terputus. Baik, Prof Lili. Sampai di situ dulu, nanti kita bahas lebih lanjut karena kita juga ingin tahu memang kedekatan dan kemesraannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini sampai sejauh mana sih, Mas Hariko, apabila kemudian konteksnya meminta saran dan juga pandangan untuk jalannya pemerintahan ke depan. Tapi usai jeda pemirsa, kami hadirkan jawabannya untuk Anda.